it was that moment where I said, maybe I should pursue. That evolution has rewarded them with pretty strong muscles, turning them into true bodybuilders. Meski sekilas kayak kartun anak-anak pada umumnya, serial SpongeBob SquarePants pada beberapa bagian sebenarnya cukup akurat secara sains. Wajar sih, soalnya sang pengarang, almarhum Steven Hillenburg, yang berpulang 2018 lalu, memang punya latar belakang studi biologi kelautan. Makanya, nyaris semua karakter yang dia buat dalam animasi ini punya versi asli di dunia nyata. Penasaran kan? Mari kenalan dengan beberapa dari mereka. Aku termasuk anak yang mikir kalau SpongeBob itu jenisnya sama dengan spons yang dipakai bebersih ama emak. Cuman setelah kenal medsos dan terpapar banyak trivia, aku akhirnya tahu kalau karakter satu ini sebenarnya spesies bawah air yang beneran ada. Dengan bentuk tubuh yang cukup beragam, beberapa hidup wilayah air tawar, tapi lebih banyak yang di dasar laut. Dengan tingkat kedalaman yang lumayan variatif, mulai dari zona pasang surut sampai kedalaman 8.000 meter lebih. Mungkin spesies ini pernah dijelasin waktu pelajaran biologi, tapi aku nggak terlalu perhatiin. It's fun looking inside of these larger sponges. We'll see some really massive ones most likely tomorrow. Beda sama temannya, Patrick si bintang laut. Kalau yang ini, aku udah tahu dari dulu. Soalnya di pantai dekat rumah, gampang banget nemuin mereka pas air lagi surut. Tapi soal mereka yang beneran hangout bareng di dunia nyata, aku juga baru tahu sih setelah nonton berita. Soal ekspedisi bawah laut yang dilakuin sama organisasi bernama NOAA. A community that sometimes looks familiar but we're learning is more foreign than... Kalau Tuan Crab, kayaknya semua yang nonton udah pada tahu kali ya. Soalnya dari bahasa udah jelas banget. Crab itu cuma plesetan dari crab alias kepiting kalau diterjemahin dalam Indonesia. Tapi buat ngasih konteks, sebenarnya Tuan Crab ini punya kemiripan yang rada spesifik sama satu spesies aja, yaitu kepiting hantu alias ghost crab. Tuh, mirip banget kan? Mulai dari mata sampai warna kulitnya. Anak Tuan Crab juga kayak gitu sih. Si Pearl, kebanyakan orang tuanya dia paus. Tapi kan mamalia satu ini jenisnya ada banyak. Nah, Pearl itu tergolong jenis Pausperma, mamalia terbesar ketiga yang saat ini tercatat masih hidup. Setelah paus sirip dan paus biru, ukuran maksimal mereka bisa nyampe 20-an meter dengan berat maksimal 60-an ton. When it resurfaces, the sperm whale reheats its spermaceti, causing it. Sedangkan gurunya SpongeBob di sekolah nyetir, yang dalam beberapa kesempatan jadi cinta-cintanya Tuan Crab, itu namanya ada banyak. Kalau secara ilmiah, dia disebut Tetraodontidae, tapi di Jepang orang bilangnya ikan fugu. Ada juga yang nyebutnya ikan landak. Sementara di Indonesia, Doski lebih populer sebagai ikan buntal. Ya, semua penamaan itu tentu mengacu ke ciri umum ikannya. Punya duri, terus bakal gedein badan tiap merasa terancam. Persis kayak Nyonya Puff tiap habis ngajarin SpongeBob dan kecelakaan. Nah, Plankton adalah karakter selanjutnya yang ada dalam daftar kita. Kamu harusnya tahu kalau Doski adalah antagonis paling ikonik sepanjang serial. Karena gak pernah nyerah buat nyuri resep Krabby Patty meski terus-terusan gagal. Nah, kalau di dunia nyata, plankton yang namanya plankton juga. Doski mikroorganisme yang sejenis ama bakteri ama protozoa. Dan hidup di berbagai tempat selain laut, seperti sungai, bahkan di udara. Cuman sedikit beda dengan yang kamu nonton di animasi. Plankton yang asli biasanya susah dilihat dengan mata telanjang, karena ukurannya yang kecil banget. But these are living things, plankton, tiny sea creatures, so small they're almost... Kebanyakan karakter dalam SpongeBob emang udah bisa langsung ketebak jenisnya di dunia nyata, hanya dengan paham arti nama mereka. Tapi tak begitu dengan Squidward. Meski arti namanya squid adalah cumi-cumi, Doski sebenarnya spesies Enteroktopus atau secara umum dikenal sebagai gurita raksasa. Makanya kepala dia bulat bukan memanjang. Ya, selama ini almarhum pengarangnya emang sengaja nyocok kita. Karena Doski pikir kasih nama squid ke gurita bakal jadi hal yang menarik. Sama kayak kamu yang ngasih nama anjing ke kucing piaraanmu.
Tapi Steven Hillenburg juga ngelakuin itu ke Squidward kok. Selebihnya pas karakter lain, itu dibalik lagi, jadi gampang diidentifikasi lewat nama. Kevin si Cucumber misalnya, hanya dengan tahu terjemahan Cucumber yang berarti timun, kita udah bisa langsung nebak kalau spesies karakter satu ini adalah timun laut. Apalagi semua ciri fisik yang ditunjukin emang mengarah ke deskripsi teripang. Ya, kamu mungkin lebih familiar dengan nama ini? Itulah timun laut, hewan berbadan lunak yang punya harga selangit 3.000 US dollar per kilo atau 45 juta rupiah. Karena konon rasanya enak banget. Mungkin itu alasannya kenapa karakter Kevin jadi sombong banget dan selalu pakai mahkota. Ini memang mahal banget sih, karena kalau mau dibandingin sama makanan laut lain yang selama ini kita sangka berkelas kayak lobster, perbedaan harganya jelas jauh banget. Itu cuma 122 ribuan rupiah. Padahal karakternya di SpongeBob, si Larry udah digambarin maco banget. Ala-ala anak-anak pantai di serial TV zaman dulu. Kalau nggak salah, judulnya Baywatch. Ya, cuma tetap aja baik Larry maupun Kevin itu bukan spesies paling unik yang pernah dimunculin dalam SpongeBob. Masih ada karakter lain kayak Madam Hagfish yang seperti namanya itu diambil dari ikan berbadan panjang dengan nama serupa dan penampakan yang beneran mirip satu sama lain. Antara versi animasi dengan versi asli, bedanya cuma di bagian rambut aja. Terus ada Puppy Fluffy yang meski nama maupun deskripsinya nggak begitu persis dengan versi dunia nyata, dari ciri fisik mendasar, mereka sebenarnya cukup mudah dikenali sebagai nudibranch, molluska tanpa cangkang dengan beragam bentuk warna, yang sering salah diidentifikasi oleh orang awam sebagai siput laut. Permohonan maafmu diterima, Gary. Sekarang baik-baik kedengannya ya. Selamat malam. Tapi Steven Hillenburg kan ahli biologi kelautan, bukan orang awam. Makanya, dalam serial karakter Gary piaraannya SpongeBob, itu tetap dibedain sama nudibranch dan digambarkan sebagai siput laut yang sebenarnya. Majulah, ayo maju. Cuma di antara karakter SpongeBob, bukan itu sih yang paling menarik. Aku pribadi malah lebih suka tokoh sampingan seperti Incidental 24, ya dalam serial nama dan perannya terus diganti berdasarkan tema cerita. Gak, aku suka Dosky bukan gara-gara pergantian ini, tapi karena referensinya dari ikan dunia nyata, Red-lip Batfish. Bahkan kalau mereka ditaruh berdampingan, kita bakal sulit ngebedain mana yang asli dan mana animasi. Kayaknya itu penggambaran yang lebih sih, tapi ya udahlah, biarin aja kayak gitu. Toh ini cuman hiburan, gak usah diambil hati.